Saya izin share screen lagi. Saya balik lagi. Nah, Bapak Ibu. Jadi, kalau di Google Meet seperti ini, Google Meet, kalau di handphone itu bisa kita download, bisa cukup di Gmail saja dia sudah ada gitu. Oke. Nah, jadi ini posisinya, kita klik join now nanti ya. Kalau kita udah dapat undangan, tinggal klik seperti tadi. Nah, setelah itu bisa ganti backgroundnya di sini, tinggal kita pilih gitu. Nah, bagaimana kita mengelola Google Meet kita kalau mau buat Google Meet gitu misalnya. Saya mau buat Meet. Nah, kalau mau buat Meet, jadi Bapak Ibu untuk masuk ke dalam Meet kalau kita diundang pertama dengan klik link yang disediakan, yang kedua adalah dengan memasukkan kode. Kode itu yang ada 9 huruf yang dibatasi oleh tanda kurang ya. Kalau kita mau buat new meeting, create. Oke. Jadi bisa create a meeting for a letter. Jadi kita bisa create meeting kapan aja yang mau kita pakai nanti. Nah, ini tinggal kita copy. Seperti itu. Ini tinggal kita copy, kita bagi ke orang yang ingin kita tuju atau ke grup. Start an instant meeting ini artinya kita mau buat meeting saat ini juga. Langsung nih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal kita klik copy linknya ini, kita bagikan, kita sharekan. Baik. Oke. Saya close. Nah, berikutnya adalah, schedule in Google Calendar. Nah, ini tadi. Jadi, kalau misalnya kita buat meeting yang ingin dijadwalkan, itu menggunakan Google Calendar. Misalnya nih ya, rapat atau pertemuan dengan wali siswa misalnya. Mau buat pertemuan dengan wali siswa. Kita mau buat kapan? Kita mau jadwalin nih. Tanggal 31 kita mau virtual dengan orang tua siswa. Oke, jamnya kita atur jam 10 misalnya ya. Sampai dengan jam 11. Terus kita klik notifikasi. Kita klik notifikasinya. Bisa kita buatkan emailnya. Seperti itu. Tapi mesti kita tahu juga dulu email dari orang yang ingin kita undang ya Bapak Ibu gitu. Berikutnya adalah kita buat deskripsi, misalnya Bapak Ibu wali siswa kelas 12 MIA 3 diharapkan misalnya untuk hadir mengikuti rapat selanjutnya. Nah, setelah itu address ini kalau misalnya kita tahu emailnya Bapak Ibu, jadi bisa kita misalnya ini ya, atau kita dari form yang kita bagi ke siswa kita tahu tuh email orang tuanya, kita klik aja nih emailnya gitu. Nanti mereka akan mendapatkan notifikasi, tapi dengan catatan kita klik di sini notifikasi emailnya seperti itu. Mereka akan dapat notifikasi. Atau kalau misalnya mau menggunakan Google Meet, kita tinggal kita copy linknya ini. Kita copy linknya ini kita bagikan ke grup di kelas misalnya. Tapi kita buat catatan kalau misalnya ini kadang-kadang kan kita memanggil siswa-siswa yang mungkin ada permasalahan seperti itu ya Bapak Ibu. Makanya kita gunakan email gitu. Tapi kalau misalnya kita mau japri siswanya, kita bisa berikan link ini tadi untuk Meet nanti ketika di jadwal ini ya, tapi hanya untuk siswa-siswa tertentu. Kalau Meet-nya itu untuk seluruh wali siswa, tinggal kita bagi di grup kelas. Jadi sesimpel itu sih Google Meet penggunaannya. Oke, baik. Ya, jadi pengelolaan Google Meet-nya seperti itu. Nah, saya akan berikan pengelolaan yang lain. Saya coba new meeting, start an instant meeting.
Oke. Jadi di sini Bapak Ibu, di sini ada tampilan mikrofon. Ini bisa kita nyalakan, kita matikan gitu ya, supaya tidak terlihat. Ini juga sama dengan kamera. Ini turn off captionnya, ini untuk raise hand. Nah, ini untuk, nah, kalau misalnya untuk kita membagi tab-nya langsung apa yang terlihat di Windows kita, di desktop kita, itu your entire screen. Seperti ini screen. Baru kalau window ini khusus tab tertentu. Nah, kalau kita mau membagikan video dan animasi, pokoknya yang bergerak gitu ya, maka kita klik tab. Kita pilih yang ini. Jadi yang kemarin saya lupa ya, Bu Amida atau siapa kemarin namanya. Nah, ini gunakan yang ini, Bu. Kalau misalnya kita mau menampilkan video yang terbaik, ya ada suaranya, ada geraknya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang titik 3 ini. Nah, ini nanti kita akan eksplorasi dengan Jamboard, ya. Nah, ini untuk merekod meeting. Ini record cuma bisa terjadi ketika kita menggunakan akun premium. Kalau akun Gmail biasa itu belum ada. Nah, ini change layout di sini. Saya bisa atur layoutnya. Nah, ini bisa sampai dia 49 orang satu tampilan, satu layar. Kita tinggal atur mau berapa orang. Mau 16 orang, mau 9, mau berapa. Jadi kalau kayak kita foto kemarin saya atur sampai 49 supaya terlihat semua. Oke, next berikutnya. Ya ini full screen ya, tampilannya kita langsung full screen di desktop kita. Change background, kita ngubah background kita. Oke, ini font audio, saya rasa. Oke. Nah, ini untuk mengatur bagaimana kualitas audio dan video kita. Nah, ini host control. Nah, di sini apakah kita izinkan quick access orang yang di dalam langsung masuk atau tidak, seperti ini. Yang dalam grup maksudnya ya. Baru mengizinkan para peserta untuk share screen. Dan ini untuk mengirimkan chat. Jadi pengaturannya di situ. Nah, di sini ada fitur lain yaitu, nah ini kalau yang ini untuk meninggalkan room atau mengakhiri pertemuan. Oke, nah di sini host control. Nah, ini sama seperti tadi ya. Jadi biar quick access-nya apakah orang bisa langsung masuk saja atau perlu admit dari kita. Nah, ini pengaturannya di sini. Kalau yang satu grup sama kita bisa langsung masuk, tapi yang di luar dari kita perlu admit. Nah, ya. Next, berikutnya activity. Nah, ini untuk ngerekord. Ini whiteboarding, nanti kita menggunakan Jamboard. Ini chat. Oke, nah ini pengaturan untuk mute, menambah orang secara langsung, dan host control-nya. Baru satu lagi ini ada ya di sini, pin. Jadi kalau pin ini adalah siapa yang ditampilkan di situ, itu pin. Jadi dia selalu posisinya di sentralnya desktop gitu. Itu kita kalau ngepin, kita buat pin. Oke, jadi itu untuk apa ya, fitur-fitur pada Google Meet